Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang kelima. Amsal 24 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu orang-orang kuat. Bapak Ibu Saudara, orang-orang kuat. Seperti apa orang itu dipandang kuat? Ya. Kebanyakan orang dipandang kuat jika satu, dia memiliki fisik yang kuat. Tentu ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat secara fisik, orang yang masih muda dengan orang yang tua itu pasti berbeda. Kita memandang orang-orang yang masih muda itu fisiknya lebih kuat daripada orang yang sudah lanjut usia. Itu secara fisik. Juga kalau kita melihat bentuk tubuh ya, orang yang tinggi besar itu akan kita pandang sebagai orang yang lebih kuat daripada orang yang tinggi kurus, seperti itu ya. Itu secara fisik. Kita memandang orang yang kuat itu dari fisik, yang ini lebih kuat daripada yang ini. Biasanya orang juga dipandang kuat jika dia memiliki harta benda yang banyak, memiliki kekayaan yang berlimpah. Orang yang biasanya dipandang kuat adalah mereka yang memiliki kekayaan. Mereka yang memiliki harta benda, kekayaan yang berlimpah akan dipandang lebih kuat, lebih berkuasa daripada orang-orang miskin, orang-orang yang perekonomiannya ada di bawahnya. Tidak heran orang yang memiliki harta benda yang banyak, yang berlimpah-limpah, suka semena-mena, bahkan melakukan suap sana-sini karena memandang diri mereka itu lebih kuat daripada orang-orang yang miskin. Baik dirinya sendiri, baik kebanyakan orang memandang orang yang memiliki banyak harta, kekayaan yang berlimpah itu orang yang kuat, yang berkuasa daripada orang-orang sekitarnya. Biasanya kebanyakan orang juga dipandang kuat jika dia memiliki suatu jabatan tertentu, dia duduk di satu jabatan tertentu. Hal selanjutnya yang biasanya dipandang orang kuat itu kalau dia duduk sebagai suatu jabatan tertentu ya. Orang yang memiliki jabatan tertentu itu seringkali dipandang lebih kuat daripada bawahannya. Bos dipandang lebih kuat daripada karyawan-karyawannya. Ya, itu yang biasanya orang-orang pandang sebagai suatu kekuatan, atau orang-orang yang kuat adalah mereka yang fisiknya kuat, terus mereka yang memiliki harta benda banyak, kekayaan yang berlimpah, juga mereka yang duduk sebagai di suatu jabatan tertentu, itu mereka yang kuat. Bahkan beberapa hari ini di sosial media ada suatu pernyataan bahwa kalau kamu punya harta, itu kamu berkuasa. Itu yang dipandang kebanyakan orang. Tetapi ayat renungan kita hari ini memberikan kita suatu penjelasan bahwa orang-orang yang kuat itu bukan mereka yang fisiknya kuat. Bukan juga mereka yang memiliki harta kekayaan di mana-mana, harta kekayaan yang berlimpah, atau mereka yang duduk pada suatu jabatan tertentu. Tetapi orang-orang yang kuat menurut firman Tuhan adalah mereka yang bijaksana. Mereka yang kuat, Alkitab memandang adalah mereka yang bijaksana. Bukan mereka yang secara fisik mereka kuat, bukan mereka yang berdasarkan ekonomi mereka banyak berlimpah, itu yang kuat, bukan. Atau mereka yang duduk di suatu jabatan tertentu, mereka yang kuat, tidak. Tetapi Alkitab memandang orang-orang yang kuat adalah mereka yang bijaksana. Di dalam ayat renungan kita hari ini, Amsal 24 ayat yang kelima, dalam terjemahan lain mengatakan bahwa orang bijak itu kuat,
Ya, orang yang berpengetahuan menambah kekuatan. Firman Tuhan katakan orang bijak itu kuat. Jadi orang-orang yang kuat adalah mereka yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, seperti apa orang yang bijaksana? Menurut Alkitab, orang-orang yang bijaksana adalah satu, mereka yang takut akan Tuhan. Alkitab mencatat, menjelaskan bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, orang yang bijaksana itu adalah orang yang rendah hati. Yang ketiga, orang yang bijaksana itu mereka mampu mempergunakan waktu dengan baik. Itulah orang-orang yang dikatakan bijaksana. Selanjutnya, menurut Alkitab, orang bijaksana itu adalah orang yang menjauhi kejahatan. Mereka yang menjauhi kejahatan, berusaha tidak melakukannya, berusaha melakukan apa yang baik, adalah mereka yang bijaksana. Selanjutnya, orang yang bijaksana adalah mereka yang berpikir dahulu sebelum bertindak. Ya, Alkitab mencatat banyak sekali ciri-ciri atau bagaimana orang dikatakan bijaksana. Mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang rendah hati, mereka yang mempergunakan waktu dan kesempatan dengan baik, mereka yang menjauhi kejahatan, tidak melakukan kejahatan. Mereka juga yang berpikir dahulu sebelum bertindak. Itu adalah orang-orang yang dikatakan bijaksana menurut Alkitab. Merekalah orang-orang yang kuat. Menjadi orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara, ada banyak keuntungan. Menjadi orang yang bijaksana itu ada keuntungan-keuntungan yang didapat. Hari ini saya mencatat 2 saja keuntungan yang didapat oleh orang yang bijaksana. Yang pertama, orang yang bijaksana itu akan dihormati. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-35, kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 35 dikatakan orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Di bagian pertama mengatakan orang yang bijak mewarisi kehormatan. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat bagaimana orang yang bijaksana, orang yang takut akan Tuhan, mereka yang rendah hati dan lain sebagainya yang sudah kita bahas. Keuntungan mereka adalah kehormatan. Orang yang bijaksana itu mewarisi kehormatan. Jadi orang bijak itu akan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya daripada orang yang bebal. Orang yang bijaksana akan disegani, akan dihargai, akan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Itu adalah keuntungan yang pertama yang diterima oleh orang bijak. Yang kedua, orang yang bijak dia akan lebih banyak disukai daripada orang yang bebal. Tadi yang pertama akan dihormati, dihargai. Yang kedua akan lebih disukai daripada orang bebal. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, dengan siapa kita akan memilih untuk bergaul? Apakah kita memilih bergaul kepada orang yang bebal atau orang yang bijak? Mana yang kita pilih? Tentu kita akan memilih bergaul dengan orang yang bijak. Karena orang bijak itu berpikir sebelum bertindak, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, rendah hati. Kita akan memilih bergaul dengan orang yang baik, yaitu orang yang bijak, daripada orang yang bebal, yang susah diberitahu, yang selalu melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Jadi orang yang bijak lebih banyak disukai daripada orang yang bebal. Kedua hal keuntungan yang didapat oleh orang bijak. Orang-orang yang kuat adalah mereka yang bijaksana dalam kehidupannya. Mereka akan menerima keuntungan, dihormati. Ayat renungan kita hari ini bagian pertama mengatakan orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Ya, dihormati, disegani, dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, akan lebih disukai daripada mereka yang bebal hidupnya. Bapak Ibu Saudara,
Jadilah orang-orang yang kuat, yaitu orang yang bijaksana. Karena banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Dan kita percaya ketika kita menjadi orang yang bijak, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan menyertai, memimpin langkah hidup kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan berkenan dengan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi kekuatan, mengingatkan kembali kepada setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Kesaksian-kesaksian yang boleh kita sampaikan, kita bagikan, itu juga menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri dalam hidup kami, untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan kepada setiap kehidupan kami, mengingatkan kepada kami sebagai umat-umat-Mu, untuk kami menjadi umat-umat Tuhan yang bijaksana dalam setiap kehidupan kami. Kami mau takut akan Tuhan, kami mau rendah hati, kami mau mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Kami mau menjauhi kejahatan, kami mau berpikir dahulu sebelum kami bertindak, sehingga keuntungan-keuntungan boleh kami dapatkan sebagai orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami, keluarga besar GBI Sadai Magelang, sehati dan sepikir dalam hidup, dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.